Toh ayahku juga mantan petinggi agama. Awal Februari kakak pertamaku yang bernama Romaria Sinaga menikah. Saat itu kami sudah sekitar 2 tahun tidak beragama apapun. Awal aku masuk SMP Negeri 1 Bangun Purba, aku terdaftar dengan agama Kristen Protestan. Yang jujur, aku sendiri tidak tahu apa perbedaan Kristen Protestan dengan Kristen yang lainnya. 2 kali pertemuan pelajaran agama, ternyata ada satu guruku yang ternyata masih saudara dengan kami. Memberitahu bahwa aku beragama Kristen Katolik, dan dia mengajakku ke pelajaran itu. Dari ini aku tahu tentang doa Katolik, yang pengucapannya seperti ini. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Tetapi di pertemuan ketiga, aku kembali lagi ke pelajaran Protestan, atas anjuran guruku yang lain. Memang aneh. Dari itu dan selanjutnya, aku tetap masuk ke pembelajaran agama Kristen Protestan. Aku kira pelajaran agamaku akan berjalan baik-baik saja, tapi aku salah. Sebagai pelajar yang beragama Kristen, kami diwajibkan untuk mengisi daftar hadir ke gereja setiap minggunya. Itu semacam buku kecil di mana setiap halaman berisi tanggal ke gereja, tema dari khotbah di pertemuan itu, paraf dari si pemateri atau biasanya disebut pendeta. Tapi seperti yang kalian tahu, bahwa kami sekeluarga pada saat itu sudah 4 tahun tidak memiliki agama apapun. Jadi bagaimana aku mengisi buku ke gereja ini? Sesekali, aku ikut ke gereja dengan sepupuku, walaupun itu sangat dilarang oleh ayahku. Sesekali juga, ayahku sendiri yang mengisi buku ke gereja itu. Kata ayahku, apa bedanya dia dengan pendeta di sana? Toh ayahku juga mantan petinggi agama. Ini adalah pengalaman terburuk saat aku mengikuti pelajaran agama di sekolahku. Pada saat itu, hampir 1 bulan aku tidak mengisi bukti ke gereja itu, karena ayahku sering sekali melarang. Dan aku juga tidak mau berbohong, cuman untuk dipandang baik oleh manusia, tapi aku menipu Tuhanku. Saat itu guru agama Kristenku mengecek satu persatu buku bukti ke gereja kami. Saat giliranku, aku hanya berkata bahwa aku tidak ke gereja. Tapi saat itu guruku sangat marah dan langsung menampar pipiku. Rasanya aku sedih sekali ditampar oleh guruku di depan teman-temanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Intinya di situ ada hati yang sangat terluka. Tapi aku tidak menangis. Aku malu jika dilihat teman-temanku bahwa aku menangis. Oh ya, pada saat itu, malam hari sekitar jam 8, ayahku bersiap-siap ingin pergi dengan temannya untuk menghadiri ceramah di desa Pasar Miring. Ibuku melarang, tapi ayahku tetap saja pergi bersama temannya itu. Aku dan ibuku mengikuti ayah dengan mengendarai sepeda motor. Sesampai di sana, aku lihat ayahku sudah masuk masjid dengan temannya itu. Tapi aku dan ibuku malah menunggu di luar, tepatnya di teras rumah warga. Kalau diingat sedih sekali, waktu itu aku tertidur di pangkuan ibuku, di halaman teras orang. Sekitar jam 11, terlihat ayahku sudah keluar dari masjid itu. Seperti orang lain di situ juga. Setelah itu, ayah dan ibuku sekitar 2 hari tidak saling tegur sapa. Begitu banyak upaya ayah untuk mempelajari agama Islam. Ayahku juga pernah membeli Al-Quran terjemahan bahasa Arab dan bahasa Indonesia untuk lebih memudahkan dibacanya. Tapi tak berlangsung lama, sekitar sebulan Al-Quran itu ditaruh ibuku di tempat yang tidak bisa diketahui ayah. Lalu ayahku pun bertanya kepada ibu. Seperti biasa, perdebatan mulut antara ayah dan ibuku pun dimulai. Oh ya, aku tinggal sendiri di rumah. Kakakku sudah menikah dan abangku waktu itu kerja di Tanjung Morawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel YouTube aku semakin berkembang. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku di sini @esterevalinda dan share kalau kalian suka dengan videonya. See you next video. Bye.